Kita bergeser ke gerbang tol Cikatama, ada rekan Sheha Al-Hadar di sana. Selamat pagi, Sheha, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini? Apakah sudah terjadi kepadatan di gerbang tol Cikatama? Jason dan juga pemirsa, selamat pagi. Kalau bicara soal kepadatan, ini kepadatan di gerbang tol Cikatama sudah terjadi sejak malam tadi, sejak diberlakukannya one way menuju Palimanan. Namun untuk saat ini justru kepadatan tersebut sudah seiring waktu mulai berkurang sedikit demi sedikit, Jason. Karena kalau kita bandingkan datanya, misalnya tadi pagi itu jam 8, ada sekitar 15.300 kendaraan yang melintas ke arah Palimanan dari Jakarta. Kemudian jika di jam 9 itu ada 23.000, artinya ada 8.000 kendaraan dalam rentang waktu dari jam 8 ke jam 9. Namun jika kita membandingkan dengan 1 jam yang lalu atau dari jam 9 ke jam 10, data terakhir yang kami dapatkan itu ada 27.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang Cikatama ini menuju ke Palimanan. Artinya 4.000 kendaraan sudah melewati gerbang Cikatama ini dalam kurun waktu 1 jam. Jika kita melihat ini perbedaan datanya dari jam 8 ke jam 9 ini ada 8.000 kendaraan, namun dari jam 9 ke jam 10 ini ada 4.000 kendaraan. Artinya jumlah kendaraan ini sudah mulai menurun. Karena jika kita perbandingkan juga dengan tadi pagi atau justru tadi subuh yang cukup ramai, ini Jason dan juga pemirsa, antrian kendaraan dari gerbang tol itu mencapai hingga kurang lebih 400 hingga 500 meter. Namun kalau saat ini di gerbang tol Cikatama ini antrian kendaraan sudah tidak terlalu panjang lagi, hanya ada kurang lebih 10 kendaraan saja yang mengantri sebelum semuanya akhirnya berangsur-angsur melewati gerbang tol Cikatama menuju ke Palimanan. Nah, Jason dan juga pemirsa, ini memang sudah diprediksi bahwa semakin siang jumlah kendaraan ini akan semakin menurun karena memang masyarakat biasanya lebih memilih untuk menjalani perjalanan mudik atau perjalanan jarak jauh ini ketika di malam hari, apalagi ini di bulan Ramadan, maka dari itu masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas setelah buka puasa. Nah, untuk keramaian memang saat ini masih tetap ramai, namun belum ada kepadatan. Itu juga yang terjadi di beberapa area di sekitar gerbang tol Cikatama, misalnya di rest area KM 57 juga ini kepadatannya sudah mulai berkurang apabila dibandingkan pagi tadi. Kemudian juga di jalan layang MBZ juga sudah semakin berkurang. Nah, Jason dan juga pemirsa, yang perlu diingat oleh masyarakat yang ingin bermudik tentunya untuk memastikan kesehatan kendaraannya, kemudian kesehatan pengemudinya, kemudian juga jangan parkir di bahu jalan. Ini yang terus menerus diingatkan terutama oleh pihak Jasa Marga karena hingga saat ini memang masih banyak masyarakat yang parkir di bahu jalan. Hal ini berbahaya, Jason dan juga pemirsa, untuk pengemudinya sendiri maupun juga pengemudi yang lain. Kemudian juga untuk masyarakat yang ingin beristirahat di rest area ini hanya diperbolehkan selama 30 menit dan apabila rest area tersebut penuh maka sudah dihimbau bahwa masyarakat ini boleh untuk keluar tol terlebih dahulu kemudian masuk lagi. Nah, Jason, yang belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah bahwa tol Trans Jawa ini menggunakan sistem transaksi tertutup. Jadi apabila dari Jakarta ke arah Timur Jawa ini pembayaran tol hanya sesuai dengan jarak tempuh. Jadi bukan keluar masuk pintu gerbang tol. Sehingga apabila masyarakat ini misalnya mau mengarah ke Semarang namun di tengah jalan ingin keluar tol terlebih dahulu, itu tidak akan tertarik double saldonya. Nah, ini makanya baik dari pihak kepolisian maupun pihak Jasa Marga ini menghimbau masyarakat apabila memang ingin beristirahat ini diperbolehkan untuk keluar tol terlebih dahulu kemudian masuk lagi, tidak perlu khawatir saldonya akan terpotong 2 kali. Seperti itu, Jason. Untuk saat ini kita akan pantau terus mengenai keramaian kendaraan yang akan mengarah ke Palimanan karena memang tadi kalau kita lihat di tol Cipali cukup padat, namun sekarang ini sudah mulai pelan-pelan terlerai karena memang sistem one way ini juga terbukti cukup efektif untuk melerai kepadatan sehingga tidak terlalu berdesak-desakan karena Jason apabila ini hanya satu one way tentu itu akan sangat menumpuk. Namun karena sudah diberlakukan one way sejak tadi malam sekitar pukul 10 malam ini saat ini sudah mulai terpecah atau terdistribusi kendaraan yang mengantri di gerbang tol. Kemudian juga yang penting, Jason, kalau tadi pagi kita melihat ada beberapa kendaraan yang terpaksa harus mampir terlebih dahulu entah itu ke bahu jalan maupun itu juga ke pos pantau terdekat itu karena mereka kekurangan saldo e-tol. Nah, ini, Jason, yang penting
karena memang disarankan bagi masyarakat yang ingin mudik dari Jakarta menuju ke Semarang atau sekitarnya, ini disarankan untuk memiliki saldo e-tol minimal Rp500.000 karena memang ini menghindari antrian yang terjadi di gerbang tol dan juga lamanya para pemudik apabila harus mengisi e-tol itu terlebih dahulu. Apalagi saat ini sudah banyak gerbang e-tol yang tidak lagi melayani pengisian e-tol seperti itu. Jadi tidak melayani lagi pembayaran tol secara cash maupun juga pengisian e-tol di pinggir gerbang tol. Nah, kemudian juga untuk masyarakat ini diingatkan kembali bahwa sudah diberlakukan sistem ganjil genap. Hari ini tanggal 6 maka kendaraan yang genap disarankan untuk berjalan hari ini dan pemudik memang disarankan untuk menyesuaikan plat kendaraannya masing-masing dengan tanggal ia memilih untuk mudik. Dan untuk sistem penilangan ini akan menggunakan tilang elektronik atau etle yang nantinya akan diurus langsung oleh pihak kepolisian. Nah tentunya kembali lagi untuk masyarakat yang ingin mudik, ini disarankan untuk terus memastikan kesehatan kendaraannya dan juga kesehatan pemudik dan semoga selamat sampai tujuan. Sementara itu Jason kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sheha Al-Hadar melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama dan sebelumnya ada Gali Saputra dari gerbang tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.